Baik, kita mulai ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Kalau minggu lalu kita sudah masuk di manajemen dana bank. Sekarang kita masuk ke deposito. Jadi sebenarnya rangkaiannya adalah giro tabungan ya, sudah kita bahas dulu sebelum UTS. Sekarang kita masuk ke deposito. Ya, nah, kemarin diselingi sedikit sama manajemen dana bank karena ya harusnya manajemen dana bank setelah deposito, cuma saya balik biar nggak terlalu berat, apalagi habis UTS. Baik, kita masuk ke deposito. Apa itu deposito? Sebentar, saya besarin dulu. Nah, ini deposito ya. Deposito, yang dimaksud dengan deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan, ya. Nah, penarikan deposito hanya boleh dilakukan pada saat tertentu menurut jatuh temponya. Kapan jatuh tempo deposito? Itu bermacam-macam, ya. Ada deposito 1 bulan, ada 3 bulan, ada 6 bulan, 12 bulan, 18 dan 24. Cuma 18 ini jarang banget, yang 24 juga sudah jarang. Jadi cuma 1, 3, 6, dan 12. 9 bulan nggak ada ya. Nah, ini periodenya, periode untuk pengendapan dari deposito tersebut. Jadi yang umum sekarang ada di bank itu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. 24 bulan ada, tapi itu biasanya untuk deposito jenis tertentu. Jadi biasanya promo ya. Misalnya kalian nyimpan duit, jadi ada promo dari bank ya. Kalau nabung sebesar misalnya 50 juta disimpan atau diendapkan selama 24 bulan, nanti kalian dapat hadiah langsung. Hadiah langsungnya entah biasanya handphone dan segala macam. Kalau dulu-dulu kebanyakan gitu, ngendap itu sebanyak misalnya 50 juta dapat hadiah langsung handphone iPhone ya. Kan yang namanya orang Indonesia suka dengan hadiah ya, suka banget dengan hadiah. Walaupun sebenarnya sama aja, nanti nilai handphone itu dengan bunga yang kita endapkan dari tabungan kita selama 24 bulan itu balik buat bank, bahkan lebih ya. Cuma kan yang penting dapat hadiah dulu kan gitu. Nah, pada kondisi bank membutuhkan dana likuiditas yang relatif besar, semakin lama jangka waktu deposito, semakin tinggi tingkat suku bunganya. Ya memang sampai sekarang seperti ini ya. Deposito yang jangka waktu pengendapannya lebih lama, itu tingkat bunganya relatif lebih tinggi. Sebaliknya, dalam kondisi longgar atau ekonomi normal, tingkat suku bunga deposito yang semakin kecil untuk deposito yang berjangka lama. Ya, jadi tingkat suku bunganya akan kebalikan, makin lebih kecil. Jadi kita bisa lihat, kalau di bank sekarang ternyata deposito 1 bulan, suku bunganya lebih tinggi daripada deposito 6 atau 12 bulan atau 3 bulan, berarti kondisi ekonomi itu lagi normal. Ya, tapi seringnya lebih besar kondisi yang bunga untuk jangka waktu yang lama. Ya. Nah, deposito ini dijamin pemerintah bila bunga deposito tidak melebihi 150% dari tingkat bunga sertifikat Bank Indonesia. Nah, bunga sertifikat Bank Indonesia bunganya berapa? Nah, bunganya berbeda-beda, ya. Itu ditetapkan oleh Bank Indonesia. Lihat kondisi ekonomi, ya. Dilihat dari segi kondisi ekonominya. Misalnya negara lagi butuh dana, ya, untuk orang biar menabung, SBI-nya, sertifikat Bank Indonesia-nya akan dinaikkan. Ya, otomatis suku bunga tabungan juga akan ikutan naik.
Nah, sekarang contohnya gimana ini? Misalnya bunga SBI adalah 12%. Ya. Jadi suku bunga deposito maksimum dijamin pemerintah itu adalah 18%. 150%-nya dari 12%. Itu adalah 18%. Jadi seperti itu. Deposito masyarakat dapat dikategorikan sebagai kewajiban jangka pendek bila tanggal pelaporan hingga jatuh temponya tidak melebihi 1 tahun. Jadi kalau depositonya deposito 18 atau 24 bulan, itu udah masuk kategori jangka panjang. Ya, jadi dia di sini, sedangkan kewajiban jangka panjang bila deposito yang jatuh temponya lebih 1 tahun sejak tanggal pelaporan. Jadi itu ya. Jadi kalau deposito 1, 3, 6, dan 12 bulan itu masih masuk kategori kewajiban jangka pendek. Seperti itu. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas, kita lanjutkan responnya. Nah, sekarang kita masuk ke pertama, deposito berjangka. Soalnya nanti ada sertifikat deposito. Ya. Untuk pembukaan deposito, nanti bagaimana dengan jurnalnya? Kita akan berhubungan dengan akuntansi. Untuk membuka deposito, deposan ini penyimpan ya atau nasabah, dapat menggunakan setoran tunai, cek, bilet giro, bukti transfer masuk, wesel, atau warkap lain yang disepakati bank. Prinsipnya, pada saat warkap disetor, warkap tersebut harus sudah efektif. Maksudnya apa? Misalnya itu clearing tersebut harus sudah ada dananya. Ya, jadi sudah standby uangnya di dalam rekening kita. Ya, atau memang sudah dijalankan oleh bank. Artinya dapat diuangkan. Ya. Deposito akan mencatat dalam rekening bank akan mencatat dalam rekening deposito bila waktu itu telah diuangkan. Deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito yang tertera dalam perjanjian. Contohnya, Oke, sorry. Kita mulai lagi. Pada tanggal 30 April 2013, Rahmawati membuka deposito berjangka di Bank Pelita Surabaya. Nominalnya adalah 75 juta. Bunganya 6% PA ya, per annum. Jangka waktu 3 bulan. Untuk itu Rahmawati menyerahkan cek Bank Pelita Surabaya yang ditarik oleh Yusdianto 35 juta. Jadi artinya apa? Artinya di sini Rahmawati ini membawa BG ya yang didapat dari Yusdianto ini sebesar 35 juta. Bilet giro sendiri atas nama Rahmawati itu 20 juta. Jadi dia bawa dua ya. Satu yang ditarik oleh Yusdianto, maksudnya dikeluarkan oleh Yusdianto ditarik ya. Terus BG atas nama dia sendiri 20 juta, sisanya tunai. Jadi sisanya adalah sebesar 20 juta. Pajak bunga itu 15%. Pencatatan transaksi jurnalnya seperti apa? Oke. Jurnalnya, debitnya Giro Yusdianto itu 35 juta ya. Ini udah siap diuangkan ya. Terus Giro Rahmawatinya 20 juta juga sudah efektif atau siap diuangkan. Debitnya masih satu lagi kas. Kreditnya adalah deposito berjangka 75
juta. Ya, seperti itu untuk jurnal pembukaan rekening. Ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan untuk jurnal yang ini? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Oke, ini ya. Jadi untuk pembukaan ini jurnalnya. Terus bunga deposito berjangka. Tadi bunganya adalah 6% per tahun, jangka waktu 3 bulan. Nah, contoh merujuk pada contoh soal di atas, ya. Dengan asumsi deposan mengambil bunga setiap tanggal 5, pajak 15%. Pajak bunga itu selalu tiap bulan ada, ya. Dibayarkan setiap tanggal 10 ke kantor kas negara. Yang dibayarkan ke kantor kas negara apa? Pajak bunganya. Maka pencatatan transaksi dan perhitungan bunga seperti apa? Bunganya dihitung tadi 75 juta kali 6% kali 1/12. Ya, jadi bunga per bulan ini. Dapat hasilnya 375.000. Jadi kita akan jurnal untuk yang bulan pertama, ya tanggal 31 bulan 5, karena dari tadi transaksinya adalah tanggal 30 April. Sebulan kemudian itu tanggal 31 akhir bulan. Biaya bunga, kreditnya bunga deposito berjangka, DB ini deposito berjangka, yang harus dibayar. Itu kreditnya. Ini tanggal 31 bulan 5, bunga dihitung, tapi bunga itu belum diserahkan ke nasabah. Ya. Jadi bank itu menghitung bunga tiap akhir bulan. Nah, bunganya dihitung tiap akhir bulan. Nah, di sini, ya, mengambil bunganya deposan itu tiap tanggal 5, jadi tanggal 5 penarikan bunga. Penarikan bunganya seperti apa? Bunga deposito yang harus dibayarnya kita debit, yang tadi dikredit, kita debit sebesar 375.000. Terus ada hutang pajak penghasilannya atau hutang PPh-nya 15% dari 375.000. Hasilnya 56.250. Lalu terakhir kas dan giro atau rekening uang yang kita tarik itu sebesar 318.750. Bisa ini ditarik, bisa langsung masuk ke rekening kita, ya. Jadi ada dua nanti sistem deposito, ada yang ARO, ada yang tidak. ARO itu automatic rollover, ya, jadi bunganya bertambah terus. Nah ini. Nah terus untuk hutang PPh gimana? Tanggal 10 ya dibayarkan ke kantor kas negara. Jadi kita akan debit hutang PPh, kreditnya giro kantor kas negara. Debitnya hutang PPh 56.250, kreditnya adalah giro kantor kas negara. Jadi bank itu bayaran nggak bayar tunai, tapi dengan cara mengkredit rekening giro kantor kas negara. Jadi tiap bank itu punya giro kantor kas negara, ya, atau kantor kas negara itu membuka rekening giro di tiap bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Ini untuk bulan yang pertama. Jadi bulan pertama dihitung dulu bunganya
di akhir bulan ditarik tanggal 5, bayar pajaknya atau pelimpahan pajaknya ke kantor kas negara tanggal 10. Bunga bulan kedua 30 bulan 6. Jadi bulan 6 kan sampai 30. Ya. Sama caranya. Bunganya seperti ini 375 sama. Terus penarikannya juga sama jurnalnya. Ya. Dan pelimpahan pajaknya ini. Terus karena dia tadi 3 bulan ya. Bunga bulan ketiga ini salah ya, 31 bulan 7 ini harus. Di sini bunga plus deposito tersebut cair. Karena udah 3 bulan. Ya, bunga plus deposito tersebut cair. Jadi biaya bunganya 375. Bunga deposito yang harus dibayar 375. Nah, terus cair depositonya. Ya. Deposito berjangka Rahmawati itu sebesar 75 juta. Terus deposito berjangka yang jatuh tempo 75 juta. Jadi sama cair dulu ya sama tanggal 31 bulan 5. Lalu bunga deposito yang ditarik. Di sini ada bunga deposito yang harus dibayar, lalu deposito yang telah jatuh tempo 75 juta. Yang ini baru pencatatan ya, tapi belum jatuh tempo loh ini. Uangnya belum masuk ke rekening nasabah. Masuknya kapan? Masuknya tanggal 5 bersamaan dengan bunga. Lalu ada hutang PPH itu 56.250 dan kasnya 75.318.750. Terus pelimpahan pajaknya gimana? Pelimpahan pajaknya debatnya hutang PPH 56.250 dan giro kantor kas negara 56.250. Jadi selesai ya deposito tersebut sampai bulan ke-3. Depositonya jatuh tempo dibayarkan ke kasnya nasabah itu pokok 75 juta plus dengan bunganya 318.750 yang telah dipotong dengan pajak. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pak. Sudah paham ya? Sebentar ya. Oke, kalau sudah, nggak ada yang ditanyakan ini? Baik, kalau tidak ada, berarti udah jelas semua ya. Sekarang kita masuk ke pencatatan deposito jatuh tempo. Nah, yang ketiga, diasumsikan apabila penarikan bunga dilakukan setiap tanggal 5, maka bank akan membukukan bunga 2 kali, yaitu pertama pada saat jatuh tempo bunga, dan saat penarikan bunga. Hal ini sampai dengan jatuh tempo deposito. Ya. Oleh karena itu, penarikan deposito diasumsikan terjadi tanggal 5 juga.
sehingga bank akan membukukan 2 kali, yaitu saat jatuh tempo dan saat deposito ditarik. Ya, jadi 2 kayak tadi 31 dia ngitung, terus penarikannya itu adalah di tanggal 5. Jadi enggak langsung ya. Biasanya bank itu 2 kali dia hitung. Ya. Lalu perpanjangan deposito. Perpanjangan deposito di sini tadi saya bilang ada 2. Ada yang ARO pertama atau perpanjangan otomatis, itu automatic roll over. Artinya gimana? Jadi perpanjangan ini dilakukan karena permintaan deposan yang sudah dibuat atas perjanjian atau perjanjian pada saat pembukaan deposito. Jadi pada saat buka deposito kalian dikasih form, ya, dikasih form, terus nanti di situ ada centang ARO atau non ARO, ya. Kalau kalian centang ARO, berarti kalau kalian tidak memberitahukan ke bank bahwa depositonya akan dicairkan atau diambil, saat jatuh tempo oleh bank itu akan otomatis perpanjang terus depositonya. Terus akan diperpanjang. Jadi dengan demikian bank tidak perlu lagi menghubungi deposan atau sebaliknya deposan tidak perlu lagi menghubungi bank untuk memperpanjang deposito. Ya, jadi bunganya masuk ke tabungan, pokoknya terus akan diperpanjang. Walaupun itu deposito 1 bulan. Ya. Jadi dia jatuh temponya tiap bulan. Kecuali kalau kita bikin non-ARO ya. Jadi kalau kita bikin non-ARO, jadi setelah 1 bulan jatuh tempo ya udah langsung masuk ke rekening kita. Ini perpanjangan biasa. Perpanjangan biasa ini terjadi apabila ada kesepakatan antara bank dengan deposan di kemudian hari saat jatuh tempo. Perpanjangan ini bisa inisiatif deposan atau inisiatif bank, ya, untuk nasabah deposan. Kedua cara perpanjangan tersebut tidak berbeda pencatatannya. Bank akan mendebit rekening deposito lama dan mengkredit rekening deposito baru. Ya. Nomor rekening deposito dan bilet deposito tetap sama, menggunakan yang lama, kecuali suku bunga deposito berubah ketika terjadi perpanjangan deposito. Ini contoh, apabila deposito atas nama Rahmawati diperpanjang pada saat jatuh tempo, bank akan jurnal seperti ini. Debitnya adalah deposito berjangka lama, kreditnya adalah deposito berjangka baru. Nilainya berapa? Nilainya adalah sebesar 75 juta. Jadi seperti itu untuk jurnal. Yang kelima, penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Lazimnya deposito ditarik setelah jatuh tempo. Ya, sebab dalam perjanjian sudah tertera jangka waktunya. Ya. Namun dalam praktek perbankan, deposan bisa saja menarik deposito yang masih outstanding. Outstanding itu masih apa? Masih ada di bank dan belum sampai ke tanggal jatuh temponya. Ya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Sebab idealnya bank akan menyiapkan dana untuk membayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran. Jadi contohnya gini, deposito kalian jatuh temponya adalah tanggal 31. Ternyata tanggal 20 kalian butuh uang. Ya, kalian butuh uang. Kalian tariklah, ya. Kalian tariklah ya deposito tersebut. Ya. Boleh, sebenarnya tidak boleh, ya. Tapi ya bisa, ya. Sebenarnya tidak boleh deposito diambil sebelum tanggal jatuh temponya, tapi bisa, ya. Dan ini mengganggu likuiditas bank. Bunganya dapat, bunga berjalan, bunga hariannya dapat, tapi, ya, tapi kalian akan kena dengan denda atau penalti. Ya. Oleh karena itu, bank umum atau bank konvensional mengenakan penalti tertentu terhadap deposan bila penarikannya dilakukan sebelum jatuh tempo. Penalti deposito dicatat sebagai pendapatan lain-lain bank. Kebijakan mengenai penalti setiap bank berbeda-beda. Namun secara umum seperti ini, ya. Penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak. Itu yang pertama.
Jadi sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak. Ya, bunga sebelum pajak. Yang B, penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak. Yang C, penalti dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito. Contoh, Rashid memiliki deposito berjangka di Bank Pelita Surabaya nominalnya 30 juta. Jangka waktunya 6 bulan, suku bunga 6% per annum. Deposito yang dibuka pada tanggal 31 Mei 2013, kemudian ditarik kembali oleh Rashid pada tanggal 30 Juni 2013. Ya. Ya, dibuka 31 Mei. Ya. Harusnya kapan jatuh temponya? Jatuh temponya 6 bulan, ya, tapi dia baru sebulan, itu udah diambil sama dia. Nah, sekarang bagaimana dengan perhitungan penalti? Perhitungan penaltinya yang pertama tadi penalti dihitung 20% dari bunga sebelum pajak. Pajaknya 15%. Bunga tetap dapat ya. Bunga tetap dapat. Bunga hariannya tetap dihitung. Ini jadi 30 juta, kalikan 6%, kalikan 1/12, dapat 150.000. Bunga setelah pajaknya itu 150.000 kalikan, pajak bunga, sorry. 15% kali 150 yaitu 22.500. Jadi bunga setelah pajaknya adalah 127.500. Penaltinya berapa? Ya, penaltinya adalah 20%. Jadi tadi ditetapkan adalah 20% dari bunga sebelum pajak. Ya, bunga sebelum pajak mana? Ini 150.000. 20% kali 150.000 itu 30.000. Jadi bunga deposito yang dibayar bank itu cuma 97.000. Harusnya berapa? Harusnya segini. Atau segini, sorry, bunga setelah pajaknya dibayarkan oleh bank 127.500. Tapi bayarkan oleh bank cuma 97.500 karena ada denda atau seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Atau jelas? Sudah jelas, Pak. Jelas, oke. Itu yang pertama ya. Terus kita lanjutkan. Bagaimana dengan jurnal? Kita akan menjurnal, debitnya deposito berjangka 30 juta tadi. Ya. Terus biaya bunganya 150.000. Lalu pendapatan lain-lain penalti. Ya, penalti buat nasabah itu adalah pendapatan buat bank. Sebesar 30.000, hutang PPh-nya 22.500 dan kas yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah adalah 30 juta plus 97.500. Itu yang bunga sebelum penalti sebelum bunga pajak. Ya. Sedangkan penalti jika bunga setelah pajak seperti apa? Perbedaan cuma di sini aja. Penaltinya adalah pengalinya ini. Lebih kecil memang hasilnya. Jadi bunga yang didapat oleh nasabah itu 102.000. Jadi penaltinya dikenakan kepada bunga setelah pajak. Kalau yang tadi kenakannya ke sini 150.000, ini dikenakannya ke yang 127.500. Jurnal seperti apa? Jurnal sama. Ya, jurnal sama-sama. Cuma angkanya yang berbeda. Yang terakhir itu adalah perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Ya. Oke, untuk yang ini agak panjang, nanti takutnya kalian kita hari ini sampai sini dulu. Yang ini kita lanjutkan minggu depan plus sertifikat deposito, nanti saya lanjutkan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan dulu atau yang tadi. Masih belum, Pak. Masih belum? Oke. Kalau masih belum, Belum ada, Pak.
Belum ada ya. Oke. Nanti materinya minggu depan ya, setelah ini deposito saya kirimkan. Ini saya siapin absen dulu ya, teman-teman.